Izin Prof untuk bertanya, mungkin juga menambahkan statement sih Prof. Tapi nggak yang terkait kejawen tadi, masih terkait ke simbol Jawa. Kalau di budaya Jawa tuh beberapa hal tuh bisa punya simbol atau makna tertentu. Nah, saya tuh punya pengalaman Prof. Kapan ya? Baru tahun ini kalau nggak awal tahun ini, saya kan ada event di Kasunanan. Terus saya kepanggil sama Gusti Bre. Gusti Bre atau Sinuwun Bre? Gusti sekarang kan Bre Gusti Bre. Yang jadi Puro Mangkunegaran sekarang itu Prof. Bre. Oh ya. Bre ya. Nah, waktu itu teman saya Ya, ngomong, panggilannya sekarang Gusti Mangku. oh iya Gusti Mangku Bre. Waktu itu ketemu sama Kak Bre itu, terus habis itu uh, dia kan pakai kayak batik sendiri gitu loh Prof. Baju batik sendiri. Terus teman saya bilang, tahu nggak batik yang dipakai sama Gusti itu cuman bisa dipakai sama keluarga kerajaan dan sebagainya. Terus saya kan mikir juga, ternyata di adat Jawanya kita itu, Prof, batik-batik itu bahkan juga berkomunikasi istilahnya, kayak menyampaikan sesuatu dipakainya kapan, untuk apa, artinya apa, itu juga ada. Mungkin bisa dijelaskan Prof, apakah itu juga termasuk salah satu bentuk komunikasi sosial budaya juga yang dipakai saat itu hingga sampai sekarang masih dipakai juga gitu Ya Prof? betul. Ada mahasiswa saya yang orang Jepang yang meneliti tentang komunikasi Jawa melalui batik dan dalam kaitannya dengan kearifan lokal lingkungan hidup. Bagaimana orang Jawa memelihara lingkungan hidup yang ditulis ya atau disimbolkan melalui batik. Kecuali itu seperti yang Anda ceritakan, mengapa itu harus hanya batiknya bagi kerajaan ya? Karena batik yang dipakai itu merupakan batik yang tidak biasa, maksudnya dibuat secara khusus ya, misalnya dengan menggunakan ritual, menggunakan sesajen ya, sesajennya tadi minimal ada tumpeng yang bisa memberikan komunikasi dengan yang di atas dan mendapatkan anugerah ya. Anugerah kesejahteraan, kemudian kedamaian lahir dan batin gitu. Nah, batik itu sendiri, saya misalnya batik saya ya khusus kalau untuk mendalang itu saya menggunakan Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun itu ya sebetulnya ya kain biasa, tetapi karena kita percaya bahwa batik itu membawa satu simbol mantram ya, jadi ya kita lebih nyaman kalau memakai batik yang mempunyai pesan-pesan moral yang tinggi, dan saya yakin pasti yang dipakai Gusti Mangku 10 ini juga diciptakan melalui proses yang rumit ya, menggunakan ritual dan sebagainya, hari penentuan hari dan lain-lain, dan di situ tidak semua orang bisa membaca ya, hanya yang memakai dan itu yang dapat mengerti. Tetapi yang jelas bahwa biasanya kalau batik-batik ya, seperti Wahyu Tumurun, Runtun dan lain-lain itu semuanya ada maksudnya, ada sesuatu yang disembunyikan di situ, dan itu merupakan mantra bagi pemakainya mendapatkan anugerah, itu biasanya begitu, anugerah dari ilahi, perlindungan dan sebagainya. Jadi itu cara Jawa ya yang sangat khusus gitu.
kita sudah berbicara mengenai bagaimana ya orang Jawa itu melakukan komunikasi secara simbolik. Dan kali ini saya akan memberitahu Anda tentang komunikasi publik yang bersifat simbolik itu ada pada ritual temanten. Ritual temanten itu mantra-mantra yang dibangun melalui simbol-simbol fisik ya. Jadi ini ada yang sudah menikah atau masih lajang semua? Masih lajang, Bro. Masih lajang ya. Jadi masih lajang. Nanti kalau Anda menikah, apakah mau menggunakan cara Jawa atau ya cara sekarang karena kehilangan kejawaannya. Tapi kalau Anda ingin mengkomunikasikan gagasan tentang bagaimana orang Jawa dahulu mengkomunikasikan gagasan atau perasaannya kepada orang lain secara publik, khususnya ini saya memberi contoh pada peristiwa temanten. Temanten itu pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Karena pernikahan itu merupakan satu bentuk sakral, ya, peristiwa sakral, maka di situ ada ritual. Ya. Ritualnya itu bermacam-macam, ya, dari sejak Widodaren ya. Jadi Widodaren itu bagaimana mempersiapkan temanten putrinya sebagai widodari, bukan sebagai manusia biasa. Widodari itu merupakan gadis cantik yang berada di Kahyangan. Ya. Kahyangan itu ada kerajaan di langit sana. Secara ritual widodari itu, maka perempuan atau gadis yang mau dinikahkan itu harus disucikan melalui air suci. Nah, setiap orang berbeda-beda air sucinya itu. Ada yang ya air sumur saja, air keran dari ledeng ya bisa, dari PDAM. Tetapi bagi mereka yang percaya terhadap terhadap suci itu, ya, banyu suci itu diambilkan dari satu tempat yang memang mempunyai riwayat yang bagus, misalnya diambilkan dari sumber mata air di Gunung Lawu ya. Gunung Lawu itu banyak sumber mata air, ada di Tlogomatirjo. Nah, saya pernah mengambil air di situ, ada Candi Pawon dekat dengan Candi Mengku. Kemudian juga ada air di Tempuran, di Karanganyar itu ada tempuran yang biasa menurut konon ceritanya digunakan untuk bertapa para mantan presiden kita ya, dari Bung Karno, Megawati, SBY, menurut ceritanya semua melakukan ritual di tempuran. Kalau Pak Harto yang terkenal adalah di tempuran sungai di Semarang, sehingga di sana sangat dikenal oleh banyak orang. Nah, apa yang kita harapkan ya dari situ ya, karena kita ini kepercayaan kita, kalau ada satu suku yang percaya bahwa yang maha kuasa itu di langit, kita kebanyakan karena pengaruh ajaran Hindu dan Buddha lebih banyak mendefinisikan kekuatan maha kuasa itu ada di puncak gunung. Karena ada di puncak gunung, maka setiap orang kemudian merepresentasikan dirinya membuat tumpeng. Jadi tumpeng itu sebetulnya merupakan representasi dari ilahiyah. Jadi yang maha
agung kuasa itu ada di atas, baik di gunung maupun di langit. Maka kalau ada membuat tumpeng itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya sekarang banyak orang yang tidak percaya, tapi kadang-kadang ya ada ulang tahun bikin tumpeng, terus ada pembukaan organisasi bikin tumpeng, itu maksudnya supaya mendapatkan ya anugerah keselamatan dan pelindungan dari ilahi. Itu cara kita berkomunikasi secara simbolik ya. Maka juga sering secara simbolik itu alat-alat kelamin yang dipertontonkan. Sebetulnya itu salah satu cara mengkomunikasikan gagasan orang Jawa ya, agar supaya alat kelamin itu merupakan salah satu sisi merupakan puncak kenikmatan hidup di dunia ya. Tapi sesungguhnya yang diharapkan adalah kalau kelamin laki-laki dan perempuan itu bertemu, lingga dan yoninya, lingga itu yang tadi serupa, itu ada lingganya yang seperti palus, seperti alat kelamin laki-laki, dan yoni itu ya yang perempuan. Lingga dan yoni itu kemudian diartikan sebagai lambang kesuburan, karena dalam prakteknya lingga dan yoni itu satu kekuatan yang bisa menjalankan peradaban di keturunan. Maka kesuburan yang dimaksud juga kesuburan tanah ya. Tanah dan air itu kemudian juga ada yang menguasai, yakni Dewi Sri dan Sadono ya. Dewi Sri dan Sadono itu adalah satu kepercayaan kita bahwa setiap sudut ciptaan itu ada yang menjaga atau yang menguasai. Pola berkomunikasi orang Jawa itu mah khas ya, sangat khas. Maka kalau Anda pergi di ritual atau di pernikahan orang Jawa yang paham mengenai komunikasi simbolik ini, ya Anda kemudian membaca, dan itu sebuah mantra gitu ya. Misalnya, ya katakanlah ada kakak ponakan yang menikah ya, kebetulan yang menikahkan adalah orang tua saya, maka orang tua saya menyibukkan diri untuk mencari pohon pisang yang utuh, kemudian mencari bambu, kemudian tidak hanya bambu, saya disuruh mencari waktu itu tebu ya. Semuanya itu dipasang di depan, ada yang dibuat seperti penjor ya, umbul-umbul gitu, tetapi ada yang dipasang di saka-saka ya, atau tempat masuk. Itu semuanya adalah mantra ya. Bagaimana cara menerjemahkannya? Karena orang Jawa itu punya kebiasaan menyembunyikan mantranya itu di dalam simbol-simbol budaya seperti itu. Pring itu ya bisa dikatakan pring itu representasi ya, atau mantranya paring. Gedang itu ya, gedang itu pepadang. Jadi paring pepadang. Siapa yang paring pepadang? Maka setiap Anda melihat pesta pernikahan itu kan ada janur itu ya, pohon kelapa yang masih muda itu. Nur itu kan, nur itu cahaya. Nah, nur cahaya siapa ya? Karena ya diletakkan di atas ya. Yang tadi di atas itu adalah yang Maha Kuasa. Jadi paring pepadang ya dari nur ilahi. Apa yang diharapkan dari situ ya antara lain adalah tebu. Tebu itu anteping kalbu. Nah, saya pada waktu menyediakan apa yang disebut cengkir ya. Cengkir itu kelapa yang masih muda sekali.
Ya, kita letakkan di situ. Biasanya ada pisang itu, kemudian di bawah pisang itu ada cengkir itu ya. Cengkir itu kencengin pikir. Makanya waktu saya pergi ke Eropa itu, ya ibu saya hanya bilang, aja lali sangu cengkir ya. Orang yang biasa ya, untuk apa cengkir itu dibawa? Dan cengkir itu kencengin pikir, maksudnya harus motivasi kuat, mantap, dan yakin bahwa studi di luar negeri itu akan berhasil. Ya. Nah, cengkir itu juga merupakan satu doa ya, doa dari orang-orang yang menyayangi kita, wujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik. Nah, seperti apa yang terjadi di Bapak Presiden kita bersama menterinya pergi dan gubernurnya di area IKN ya. IKN itu ibu kota negara yang ada di Kalimantan itu. Ya, meminta supaya mengambil air dan tanah dari seluruh Indonesia, para gubernur membawa air. Tapi yang terjadi di Jawa Timur, Khofifah ngambil airnya nggak sembarangan, nggak dari ledeng ya. Dia mengambil air dari mana? Majapahit. Dari mata air Majapahit. Mengapa? Ya karena diharapkan bahwa air dari Majapahit itu akan membawa kekuatan ya. Kekuatan dari siapa? Ya dari nur ilahi itu tadi. Dan nur itu, kata nur itu nur ilahi yang berada di atas supaya memberikan paring ya. Jadi yang maha kuasa paring pepadang ya. Pepadang itu kan pencerahan ya. Karena saya kesulitan bilang itu dari karena kita yakin ya, antepin kalbu, tebu harus di situ. Nah, begitu kita melihat tebu itu kalau orang berkomunikasi secara simbolik ya, seperti ada yang mengetuk hatinya, hati-hati. Nah, ini antepin kalbu. Jadi seluruh perangkat yang ada di depan yang publik itu harus membaca. Tapi kan sekarang tidak tahu. Nah, Anda baru tahu mungkin setelah saya menceritakan semua ini. Jadi tidak sembarangan, tidak sembarangan kita melihat orang melakukan sesajen itu. Ya ada yang kemudian itu digunakan untuk guna-guna berkomunikasi dengan roh halus dan sebagainya. Ya ada saja yang begitu, tetapi secara ilmiah kita melihat bahwa itu representasi dari berbagai komunikasi simbolik dan itu mantra ya, mantra-mantra